Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini video tentang kelanjutan dari Diklat untuk asesmen nasional, yaitu tentang pengimbasan. Saya sampaikan untuk semua guru di SMK Negeri 1 Pemusu. Asesmen nasional yang latar belakangnya adalah tentang hasil bisa membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa itu kurang, sekitar 70% siswa memiliki kemampuan literasi membaca masih di bawah minimum. Kemudian dari segi yang kedua yaitu mengenai evaluasi ujian nasional yang kita laksanakan setiap tahun. Butir-butir soal UN itu hanya mengukur tentang kognitif siswanya, sehingga input dalam proses pembelajaran kurang dapat menggambarkan dengan baik. UN atau ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran subjek siswa yang sama. Ujian nasional atau UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Di sini ditampilkan perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Pembandingnya yang pertama adalah tentang tujuan pelaksanaannya. Asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu yang terkait dengan sistem satuan pendidikan. Dapat digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran atau kualitas pembelajaran di satuan pendidikan tersebut. Sedangkan untuk ujian nasional itu hanya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar setiap siswa atau secara individu. Jenjang pendidikannya untuk asesmen nasional hampir sama dengan ujian nasional, dilaksanakan di SD, SMP, kemudian SMA, SMK, dan di semua program. Untuk ujian nasional dilaksanakan di SMP, MTS, SMA atau MA, kemudian SMK. Level siswanya ini ada agak perbedaan. Untuk asesmen nasional dilaksanakan untuk SD di kelas 5, untuk SMP di kelas 8, untuk SMA dan SMK di kelas 11. Kalau ujian nasional yang dulu di tingkat akhir, yaitu SD itu kelas 6, untuk SMP kelas 9, dan untuk SMK kelas 12. Untuk subjek siswanya dipilih secara acak, jadi tidak semuanya mengikuti asesmen nasional, tetapi hanya diacak tiap satuan pendidikan. Kalau untuk ujian nasional itu seluruhnya mengikuti. Untuk model soalnya, untuk asesmen nasional ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat dan uraian. Kalau ujian nasional terdiri dari pilihan ganda, kemudian isian singkat. Untuk sasaran pendidikan, kompetensinya adalah literasi, numerasi, kemudian penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian adalah komputeris atau pakai komputer sama. Manfaat asesmen nasional, kemudian kompetensi siswa yang dicapai yaitu kecakapan tentang hidup abad 21, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian terukur melalui asesmen nasional yang terdiri dari asesmen kompetensi minimal atau AKM, kemudian ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Kecakapan abad hidup abad 21. Kemudian di sini ada profil pembelajar atau pelajar Pancasila. Hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Petunjuk teknik pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional terdiri dari AKM, asesmen kompetensi minimum, kemudian survei karakter,
dan survei lingkungan belajar. Dilaksanakan asesmen literasi membaca untuk mengevaluasi tentang memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Untuk asesmen numerasi yaitu memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Berbasis komputer dan bersifat adaptif. Peserta AKM seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Kemudian pemilihan sampel secara acak. Jadwal pelaksanaannya untuk SD atau MI, tes literasi 75 menit, untuk hari kedua tes numerasi 75 menit, survei karakter 20 menit, survei lingkungan belajar 20 menit, tes literasi 90 menit untuk SMP atau MTS, kemudian SMK atau MA atau SMK, survei karakter 30 menit, survei belajar 30 menit. Demikian untuk pengimbasan asesmen nasional. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan guru SMK Negeri 1 Kemusu pada khususnya, dan rekan-rekan guru untuk SMK dan tingkat SMA untuk di satuan pendidikan pada umumnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.